Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Teman-teman, sepanjang keberadaan channel Alam Organik, saya telah membuat berbagai jenis mol atau mikroorganisme lokal, baik mol tape, mol nasi, mol bonggol pisang, dan jenis-jenis mol yang lainnya. Tetapi sampai sekarang, saya sendiri belum dapat memastikan dari sekian jenis mol atau mikroorganisme lokal yang ada itu, yang mana yang paling efektif atau yang paling kuat untuk dapat memberikan manfaat yang paling maksimal bagi kegiatan bercocok tanam kita, baik di halaman rumah maupun di kebun kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah eksperimen untuk membuat semacam mol super atau mikroorganisme yang nantinya akan mengandung lebih banyak mikroorganisme yang merupakan gabungan dari berbagai jenis mol yang telah saya buat, sehingga nantinya mol tersebut akan lebih efektif dan lebih kuat dari yang pernah ada, baik itu M4, Yakult, probiotik yang lain yang ada di pasaran maupun mikroorganisme lokal yang telah saya buat. Dan nanti hasilnya akan jauh lebih efektif, lebih kuat pemakaiannya pada kegiatan-kegiatan pertanian kita. Kita akan membuat percobaan ini dalam 4 tahap. Tahap pertama kita akan membuat mol dari sayuran dan buah. Dan tahap kedua nantinya kita akan campurkan bahan-bahan lain, demikian seterusnya sampai selesai tahap 4. Dan hasilnya nanti adalah sebuah mol super yang akan jauh lebih efektif, jauh lebih kuat dari mol-mol yang pernah ada, yang pernah saya buat di channel ini. Kita akan membuatnya, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan sekali lagi untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, sebagai tahap pertama dari pembuatan mol super ini, kita akan mengawali dengan membuat mol dari sayuran dan buah. Dan di sini sudah ada berbagai jenis bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah buah-buahan. Saya hanya bisa mengumpulkan buah nanas, buah pepaya, dan buah pisang. Kemudian ada sayur-sayuran, ini ada daun kelor, ada kacang panjang, ada kangkung, ada bayam, dan ada labu. Nah, bahan-bahan inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan mol sayuran dan buah sebagai tahap pertama dari pembuatan mol super ini. Dan sebagai media pembuatannya kita akan menggunakan air cucian beras. Ini air cucian beras yang baru. Kita ambil air cucian pertama supaya masih cukup kental. Ini jumlahnya 5 liter. Dan sebagai makanan dari mikroorganisme yang akan kita dapatkan dari sayuran dan buah ini, kita akan menggunakan molase. Akan saya gunakan sebanyak 500 ml. Teman-teman juga bisa menggunakan gula merah atau gula putih sesuai dengan ketersediaan di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan menghaluskan sayuran dan buah yang ada di hadapan kita. Kita akan menggunakan kurang lebih 1 kg sayur-sayuran, jadi digabung semua. Jumlahnya 1 kg, dan kita akan menggunakan juga 1 kg buah-buahan. Kemudian kita akan blender, kita haluskan. Teman-teman bisa menggunakan cara penghalusan yang lain. Intinya kita haluskan agar lebih mudah terekstrak mikroorganisme yang ada pada sayuran dan buah ini. Kita akan haluskan dulu.
Oke teman-teman, ini sudah selesai di blender, tapi saya harus mengusir lalat karena terlalu banyak. Ini karena yang kita blender ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga otomatis mengundang lalat. Tapi tidak apa-apa, itu menandakan bahwa bahan yang kita buat ini murni bahan organik. Oke, ini kelihatan lebih banyak sayurannya karena air yang digunakan untuk memblender sayuran ini lebih banyak, sehingga seolah-olah lebih banyak. Padahal ini tadi sudah kita timbang sama-sama 1 kg. Ada dua hal yang perlu saya beritahu teman-teman. Yang pertama, kita memblender bahan ini tidak menggunakan air baru, tapi kita menggunakan air cucian beras yang sudah kita siapkan tadi, yang 5 liter. Itu kita gunakan untuk memblender bahan-bahan ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya beritahu, buah-buahan dan sayuran-sayuran ini saya blender secara utuh. Artinya buah-buahannya saya potong-potong dan saya blender sekalian dengan kulitnya, dan sayurannya itu saya blender termasuk bagian-bagian yang seharusnya sudah dibuang. Kalau kita potong sayur biasanya seperti kangkung tadi ada batang dan akarnya, itu dibuang, tapi untuk ini kita gunakan seluruhnya. Malah saya menyarankan teman-teman untuk bisa lebih ekonomis, untuk buah-buahan itu bisa saja kita menggunakan hanya kulitnya, seperti kulit nanas, kulit pisang, dan kulit pepaya. Dan untuk sayuran bisa kita menggunakan hanya potongan yang terbuang, seperti sayur kangkung tadi kita hanya gunakan batang dan akarnya, demikian juga sayur bayam dan yang lainnya. Tetapi ini karena tadi kalau saya ambil hanya kulitnya itu tidak akan cukup 1 kg, sehingga saya gunakan sekalian dengan isi buahnya. Langkah selanjutnya yang akan kita ambil adalah kita mencampurkan kedua bahan ini, sayuran dan buah-buahan ini, ke dalam ember. Dan di sini saya sudah menyiapkan ember cat berukuran 20 liter. Ini kita akan isi, kedua bahan ini akan kita isi ke dalam. Ini buah-buahan dan ini sayur-sayuran. Kita masukkan. Kemudian sisa air cucian berasnya kita tuangkan. Nah, setelah semua bahan kita masukkan, sekarang kita masukkan makanan bagi mikroorganisme, yaitu molase. Teman-teman bisa menggantikan molase ini dengan gula merah atau gula putih. Ini adalah molase yang saya beli di toko. Ini molasenya cair sebetulnya, padahal molase yang asli harusnya kental. Kita masukkan sebanyak 500 ml. 500 ml itu setara dengan 2,5 gelas. Oke. Setelah ini kita aduk sampai rata. Ini kita aduk sampai homogen, tercampur secara merata semua bahan-bahannya. Setelah itu kita tutup dan kita lakban supaya terjadi proses fermentasi secara anaerob atau proses fermentasi yang tidak menggunakan udara. Nah, ini sudah selesai dan ini sudah merupakan tahap pertama. Kita menyelesaikan tahap pertama. Dan ini kemudian kita fermentasi selama 7 hari. Dan setelah 7 hari kita akan lihat hasilnya. Kita akan saring dan kita menghasilkan tingkat pertama, yaitu mol sayuran dan buah. Dan itulah yang akan kita olah selanjutnya pada tahap kedua untuk menghasilkan
tahapan yang lebih tinggi untuk menghasilkan mol yang lebih tinggi dari sekadar mol sayuran buah yang akan kita hasilkan 7 hari dari sekarang. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan tahapan pertama dari pembuatan mol super ini, yaitu pembuatan mol dari sayuran dan buah. Setelah selesai tahapan pertama, pada video berikutnya kita akan membuat tahapan kedua itu, dan saya akan beritahukan pada teman-teman bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tahapan kedua tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam organik.